Baik, selamat siang Tribuners. Bersama saya Edo Pramadi, jurnalis Tribun Sumsel di Kabupaten Oku Timur. Saat ini saya sedang berada di Tanggul Irigasi Patok Songo ataupun Patok 9, Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Dan disinilah yang menjadi lokasi munculnya buaya yang meresahkan warga akhir-akhir ini. Nah, baik, saat ini saya sedang bersama Sertu Wiwit. Nah, Bapak ini merupakan orang yang merekam langsung kemunculan video buaya yang sempat menghebohkan warga. Oke, izin Pak. Oke, Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak, untuk buaya itu kemarin munculnya di mana itu Pak? Bisa ditunjukkan Pak? Kalau buaya kemarin itu munculnya tepatnya di sini. Di situ Pak ya? Ya, tepatnya di Oke, sini. siap. Jadi ketika itu dia lagi mungkin berjemur ya, kalau siang ini jam-jam rawan dia muncul jam saat ini dia. Nah, kalau panas kayak gini pasti muncul dia. Oke. Kalau untuk Bapak kemarin itu lihatnya sekitar jam berapa Pak? Kalau saya kemarin lihatnya pasnya itu sekitar jam 12:30. Maksudnya saya ketika itu mau jemput orang rumah, habis sholat zuhur langsung berangkat ke sana untuk jemput orang rumah, tiba-tiba dia sudah di atas tanggul ini. Makanya kita rekam. Oke. Untuk supaya ada solusi dari pihak terkait kan. Benar. Nah, supaya nanti ke depan biar jangan ada korban. Kita share ke grup bahkan ke rekan kita lah. Oke, siap. Oke Pak, dulu kan sempat viral nih Pak rekaman, cuman kepalanya sedikit kan, banyak yang meragukan itu buaya atau biawak kan. Iya. Nah, namun di rekaman Bapak kemarin itu jelas itu buaya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, jadi untuk saat ini, nah ini kan sudah dipasang itu Pak, ada apa? Pelang tanda bahaya. Itu larangan. Larangan. Mungkin sedikit Pak yang ingin Bapak sampaikan terhadap petani sekitar atau masyarakat di sini Pak. Jadi kita juga menyampaikan secara lisan kepada para petani sekitar agar supaya jangan terlalu banyak beraktivitas, terutama di daerah tempatnya muncul buaya di sini. Nah, karena kenapa? Kita antisipasi jangan sampai buaya ini menelan korban, Mas. Benar Pak. Nah, jadi selain dipasang itu kita sampaikan secara lisan. Sosialisasikan Pak ya. Sosialisasinya, Mas. Oke Pak, untuk informasinya kemunculan buaya ini diperkirakan lebih dari satu, itu gimana menurut Bapak? Ya, ada kemarin cerita dengan saya Mas, ada yang melihat warna hitam. Warna hitam. Satu, yang kedua ada yang melihat warna kuning. Nah, yang warna kuning itu yang saya rekam kemarin Mas. Terus yang satu lagi itu ada yang melihat kecil. Artinya kalau dilihat dari cerita orang-orang ini bukan satu, lebih dari satu berarti kan. Nah, artinya, tetapi yang saya lihat itu baru satu. Warna kuning itu Pak ya? Warna kuning itulah. Jadi yang hitam sama yang kecil belum terlihat oleh saya. Oke, nah untuk buaya yang Bapak lihat kemarin kira-kira ukurannya berapa itu Pak? Perkiraan kalau buaya yang kemarin nampak itu sekitar 1,5 meter Mas. 1 meter lebih Pak ya? 1 meter lebih. Oke. Cuman udah lumayan besar Mas. Udah besar itu Pak ya? Lumayan besar. Pak, untuk Bapak lihat itu dia di daratan itu sekitar berapa lama Pak? Kalau saya rekam itu sebenarnya Mas tidak kurang dari 5 menit Mas. Oh, cukup lama itu. Nah, karena mungkin saya terlalu grogi melihat buaya itu, jadi terpencet sekitar kurang lebih 2 menit yang kena rekam. Oke. Sebenarnya udah lama dia berjemur di situ Mas, cuman ya itu karena pun saya terburu-buru, mungkin karena belum pernah nampak buaya asli di sini, jadi nggak terpencet rekaman itu. Oke. Jadi yang terekam sedikit Mas. Oke. Cuman Pak, dari buaya ini Pak ya? Ya. Sebelumnya Bapak sudah pernah lihat belum buaya ini? Belum pernah Pak ya? Belum pernah, kecuali di video itu. Cuman ketika itu saya nggak percaya karena saya belum melihat sendiri gitu. Oke. Karena sudah lihat sendiri? Nah, sekarang karena sudah melihat sendiri, saya bisa cerita Mas. Oke. Saya percaya kalau di sini memang ada buaya. Memang ada buaya Pak ya? Nah, sekarang gimana caranya, solusinya ke depan supaya tidak menelan korban gitu. Oke. Kita Nah, minta solusinya kan? nah harapannya Pak terkait kepada pemerintah pihak terkait ini seperti apa? Ya harapan saya dari pihak terkait agar segera direalisasikan gimana caranya buaya ini bisa diangkat dari sini supaya tidak menelan korban ke depan Mas. Kita tolong pihak terkait terutama bagian irigasi ya, pengeringan ini, terus
bagian damkar, penangkapan reptil ini segera dilaksanakan saja, Mas. BKSDA juga Pak ya? Iya, betul Mas. Oke. Terima kasih Pak ya. Siap, Mas. Oke Tribuners, jadi saya baru saja berbincang dan wawancara langsung bersama Setu Wiwit. Ia menjelaskan bahwa benar buaya itu munculnya di sini kemarin siang, Tribuners. Nah, jadi untuk warga di sekitar yang masih sempat meragukan adanya buaya di sini, bahwa sekarang memang benar buaya itu ada, jelas kemarin itu kemunculannya, dan diharapkan para petani khususnya yang berada di sekitar tanggul ini lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas di sekitar tanggul irigasi. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.